Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Warga Berau yang saya rindukan, pada kesempatan yang berbahagia ini, dari tempat yang jauh dari bumi Batiwakal, izinkan saya memberikan kabar baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadi saya. Izinkan saya berbagi cerita tentang momen penting dalam kehidupan saya sebagai seorang perempuan yang telah sekian lama menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus kepala daerah. Sebagaimana saudara-saudara ketahui bahwa takdir Allah menggariskan saya harus melewati sebuah perjalanan hidup yang sangat dramatis. Setidaknya bagi saya seorang perempuan, saya harus ditinggal suami tercinta yang sekaligus juga peristiwa itu membawa saya masuk dalam sebuah penggalan sejarah yang tidak pernah saya mimpikan dan saya bayangkan sebelumnya. Melanjutkan perjuangan politik almarhum suami dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Berau untuk mengemban sebagai kepala pemerintah daerah Kabupaten Berau. Jujur, harus saya akui bahwa amanah tersebut merupakan beban berat yang harus saya pikul dengan sangat susah payah. Seorang ibu rumah tangga yang tiba-tiba harus menjadi ibu bagi seluruh warga Berau. Di sisi lain, saya pun harus kehilangan orang yang terbaik yang pernah menjadi tempat saya bertanya, tempat saya mengadu, tempat saya berdiskusi berbagai perkara sebelumnya. Sekian waktu saya menjalani kehidupan dengan 3 peran, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, dan juga sebagai kepala pemerintah. Hari ini alhamdulillah Allah Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan saya seorang pendamping yang insya Allah dapat meringankan beban saya. Saya bisa melepas beban sebagai kepala rumah tangga karena sekarang saya memiliki seorang imam yang akan menjalankan peran tersebut, sehingga insya Allah saya bisa fokus kepada 2 hal, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai kepala pemerintah daerah Kabupaten Berau. Saya meyakini ini adalah sebuah takdir yang terbaik yang saya bisa jalani. Untuk itu saya mohon doa restu dari seluruh masyarakat Berau atas pilihan yang saya jalani saat ini. Perkenalkan, orang yang berada di samping saya adalah suami saya, Kombes Pol Edi Suswanto. Beliau adalah anggota Polri yang insya Allah akan menemani saya dalam menjalani perjuangan saya ke depan. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, tentu terselip pertanyaan, mengapa acara pernikahan pada hari ini harus dilakukan di sini, di tempat yang jauh dari bumi Batiwakal? Apakah saya berkurang kecintaan dan kebanggaan saya kepada Berau? Tentu sama sekali tidak. Sebagai putri Berau, saya pastikan bahwa saya selalu dan tetap mencintai Berau dan masyarakatnya. Pilihan ini di sini justru karena kecintaan tersebut. Saya sadar bahwa jika acara ini dilakukan di Berau, maka sulit bagi saya untuk mencegah saudara-saudara untuk menyampaikan doa serta mengungkapkan rasa bahagia secara langsung. Hal ini tentu berpotensi untuk mengundang peristiwa yang tidak kita inginkan, di mana kita saat ini masih dibayang-bayangi oleh pandemi COVID-19. Saya tidak ingin momentum ini menimbulkan peristiwa yang tidak kita inginkan. Karena itu, saya memilih melaksanakannya di sini dengan cara yang bersahaja, sehingga tujuan utama untuk menjemput takdir sebagai insan hidup berpasang-pasangan bisa tercapai tanpa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Hal lain yang saya hindari juga adalah kesan saya sebagai kepala daerah yang tidak berempati terhadap permasalahan yang sedang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Satu di antaranya adalah
masalah kelangkaan minyak goreng yang sudah terjadi sejak berminggu-minggu yang lalu. Sebagai perempuan yang menghadapi momen penuh kebahagiaan dan sebagai seorang kepala daerah yang mempunyai tanggung jawab melindungi kepentingan warganya, situasi ini menjadi sesuatu yang sangat dilematis. Sehingganya saya memilih melaksanakan acara ini di sini jauh dari bumi Kabupaten Berau. Terkait dari kelangkaan minyak goreng, sebagai ibu rumah tangga, saya pasti merasakan apa yang ibu-ibu rasakan, terusnya para pelaku usaha kecil yang membutuhkan minyak goreng pada proses produksinya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa yang kurang nyaman yang terjadi saat operasi pasar beberapa waktu yang lalu. Saya sudah melakukan evaluasi dan insya Allah akan melakukan perbaikan-perbaikan agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi. Meskipun kelangkaan minyak goreng adalah sebuah kejadian yang berskala nasional, yang faktor penyebabnya bukan dari kebijakan pemerintah daerah, namun kami terus berupaya sekuat tenaga agar beban warga masyarakat Berau tidak semakin berat. Saya beserta Bapak Agamalis akan terus berupaya untuk memastikan bahwa Berau tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari kelangkaan ini. Kami akan terus berkomunikasi dengan seluruh stakeholder di Berau untuk mengatasi hal tersebut dan terus bekerjasama dengan forum komunikasi pimpinan daerah untuk mencegah para spekulan yang memainkan distribusi minyak goreng di Berau. Saya pun juga ikut berbelasungkawa atas berpulangnya warga kami, Ibu Sandra, warga Teluk Bayur, yang tadi sempat mengantri pembelian minyak goreng. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma gfirlaha warhamha wa'fu anha. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Berau yang telah membantu kondusivitas masyarakat Berau di masa sulit seperti saat ini. Warga Berau yang saya rindukan, sekali lagi jauh dari tanah seberang, saya memohon doa dan restunya atas takdir yang saya jalani pada hari ini. Doakan agar pilihan ini membuat saya bisa lebih leluasa dalam menjalankan peran dan amanah yang telah saudara-saudara titipkan kepada saya. Insya Allah kami berusaha untuk menjadikan Berau lebih baik ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.